Oke, kembali lagi di webinar Altium bersama saya Budi Wong dari PT Solid Base Technology selaku distributor Altium di Indonesia. Oke, webinar kali ini kita akan membahas tentang design rule di Altium Designer. Oke, mungkin buat yang sudah sering pakai Altium atau PCB tools lain, kata design rule ini mungkin sudah tidak asing. Tapi kalau mungkin yang bagi pemakai baru atau yang mungkin tidak terlalu sering pakai Altium, mungkin design rule ini tidak sering diperhatikan ya. Nah, di webinar kali ini kita akan membahas tentang design rule di Altium. Oke, topik hari ini kita ada 5 poin. Yang pertama adalah setting up design rule in schematic, predefined design rules, setting up design rule di PCB, design rule check, dan yang kelima adalah solving DRC atau design rule check violation. Oke, pada dasarnya Altium itu di Altium itu kita bisa men-set up design rule baik di schematic ataupun di PCB. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa kita harus set up design rule di schematic? Oke, contohnya kalau misalkan di perusahaan besar ya, di perusahaan yang mungkin multinational company, di mana proses design flow itu dibagi-bagi pekerjaannya. Jadi tidak satu orang mungkin untuk satu produk ya misalkan ya, tidak satu orang yang mengerjakan dari schematic sampai ke PCB sampai ke hasilnya, ke Gerber. Jadi tidak satu orang. Nah, di MNC atau multinational company biasanya itu dipecah-pecah. Jadi ada satu grup, mungkin satu atau dua orang yang hanya menggambar schematic atau sistem desain biasanya, sistem engineer. Nah, terus nanti setelah itu ada grup lain lagi yang hanya untuk melakukan namanya routing PCB. Jadi dari schematic itu setelah sistem engineer ini selesai menggambar, tentunya hasilnya akan diberikan kepada si PCB designer. Nah, PCB designer ini tentunya akan dia hanya tugasnya untuk melakukan routing PCB. Jadi tidak banyak mengetahui apa sih ini rangkaian apa dan sebagainya. Kenapa pin ini harus dikonek ke pin itu, seperti itu. Jadi dia tidak banyak mengetahui tentang desain sistemnya, tapi dia mengetahui bagaimana misalkan aturan untuk melakukan routing, misalkan untuk high speed design atau untuk USB desain PCB-nya harus seperti apa, itu dia pasti tahu untuk PCB designer. Nah, bagaimana cara mereka berkomunikasi antara sistem engineer dengan PCB designer? Oke, ketika dalam bidang design rule-nya. Jadi misalkan nih, dia bilang di sistem engineer itu dia mau kasih tahu ke si PCB designer untuk routing powernya misalkan. Untuk 12 volt ini harus lebar track width-nya misalkan 20 atau 30 seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu harus melalui namanya setup design rule di schematic. Oke, ini yang pertama kita harus pre-check ya, istilahnya kita harus tahu dulu sebelum kita melakukan namanya setting up design rule. Oke, jadi PCB design rule itu adalah kumpulan, aturan atau rules atau setting yang harus kita define dulu, harus kita tentukan dulu ketika sebelum kita mendesain PCB. Jadi ketika kita transfer dari schematic ke PCB, komponennya sesudah kita rapikan, kita harus melakukan namanya setup design rule dulu.
Nah, sebelum kita memasukkan design rule dalam bentuk parameternya ya, misalkan clearance-nya, track width-nya dan sebagainya, alangkah baiknya kita mengecek, melakukan koordinasi dengan PCB manufacturer atau pembuat PCB-nya untuk parameternya. Nah, atau kapabilitas dari mesin. Jadi begini, kalau misalkan nih kita misalkan punya uh, pembuat PCB, misalkan kita biasa langganan dengan PTA misalkan. Terus kita tanpa menanyakan parameter mesinnya, misalkan kemampuan mesinnya, uh, drilling hole-nya berapa, terus clearance-nya berapa. Nah, ketika kita melakukan desain dan kita hanya memasukkan seperti yang kita mau, nanti ketika kita keluarkan Gerber dan kita mau melakukan cetak PCB dan meminta mereka untuk melakukan pencetakan, kemungkinan bisa jadi nanti malah mesin mereka tidak mampu. Jadi alangkah baiknya kita ngecek dulu minimum clearance yang mereka mampu seperti berapa, misalkan 20 mil atau 15 mil dan sebagainya. Oke. Alangkah baiknya kita melakukan pengecekan, dan juga misalkan kita melakukan desain multi layer ya, misalkan 4 layer, 6 layer dan sebagainya. Misalkan nanti kita mau pakai namanya through hole atau blind or buried via. Nah, itu adalah langkah baiknya kita juga menanyakan dulu kemampuan dari si pembuat PCB. Karena untuk blind and buried via itu ada aturannya. Nah, ketika kita memakai blind atau buried via, nanti tentunya harga PCB akan jadi lebih mahal, dan ketentuan proses PCB-nya akan jadi lebih rumit. Seperti itu. Oke. Oke, desain rule Altium bisa didefine dari schematic dan kita transfer ke PCB. Oke. Nah, poin selanjutnya, Altium selalu melakukan update design rule di beberapa versi yang terbaru. Oke. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kita punya software design Altium yang berbeda-beda versinya, langkah baiknya kita menetapkan melakukan namanya standarisasi versi. Jadi misalkan kalau kita punya 3 license dengan versi yang berbeda, mungkin bisa dibuatkan standarnya untuk ketika di save itu harus pakai versi berapa. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita cross version ya namanya ya, jadi kita buka file yang terbaru, versi Altium terbaru kita buka di versi lama, otomatis nanti fitur-fiturnya hilang. Contohnya misalkan design rule-nya, nanti ada parameter-parameter yang akan hilang ketika kita buka di Altium yang versi lebih tua. Seperti itu. Nah, di Altium juga design rule ini kita bisa ekspor keluar sebagai template dan import balik ke PCB. Oke, yang pertama di sini poinnya adalah setting up design rule di schematic. Sebenarnya setting design rule di schematic ini sangat simple ya. Jadi kita bisa taruh yang namanya parameter set, yaitu dari menu place, directive, parameter set. Oke, bisa dilihat di gambar di sini ya. Jadi di sini tinggal ke menu place, ada directive, ada parameter set. Setelah itu kita bentuknya seperti ini. Terus tinggal di double klik. Terus kita bisa ubah namanya, kita bisa add rule-nya. Oke, nah di sini klik add rule. Jadi di sini ya ada tombol add rule di sini. Kita untuk label namanya bisa kita ubah. Stylenya bisa di large atau small atau medium. Nah, ini setelah kita klik add rule, otomatis kita akan muncul menu untuk memilih design rule yang mau kita define atau kita taruh di schematic. Oke.
Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk yang electrical misalkan ada clearance, ada short circuit, unrouted net. Terus di bagian routing bisa ada with constraint, routing topology, routing priority dan sebagainya. Ada SMT, ada mask, plane, test point dan manufacturing. Oke, setelah kita pilih misalkan di sini saya kasih contoh ya. Kita klik misalkan with rule, oke. Di sini kita bisa double klik, terus kita akan muncul lagi menu seperti ini. Di sini kita bisa define, minimum, preferred, dan maksimum. Oke. Nah, satuan di sini masih mil ya. Jadi Altim itu kita bisa ganti-ganti ya, dari mil ke milimeter. Nanti akan saya tunjukkan juga ketika di demo session. Nah, di sini ketika misalkan kita setup, kalau misalkan minimum, preferred, dan maksimum itu sama nilainya, jadi ketika kita routing nanti tentunya nilainya tidak akan berubah, tidak ada range ya. Jadi absolute jadinya selalu 10. Oke. Nah, untuk parameter set itu kita bisa melakukan penambahan rule. Jadi tidak hanya satu aja. Jadi misalkan tadi kan with rule, nanti misalkan kita mau tambahkan lagi clearance, ya, nanti tinggal diklik add rules, nanti dipilih aja clearance. Oke. Nah, nanti saya akan tunjukkan kalau misalkan nanti kita di with rule-nya kita buat berbeda, misalkan ini minimumnya 10, preferrednya 15, maksimumnya misalkan 30. Nah, nanti ketika kita routing, kita bisa on the fly, kita bisa langsung ubah label tracknya. Oke. Oke, di sini ada namanya predefined design rule. Oke, di Altium ketika kita tanpa mengubah design rule, ketika kita membuka satu PCB file, oke, Altium sudah memberikan namanya predefined design rule. Oke. Nah, di predefined design rule ini selalu nilainya adalah 10 mil sebagai standar. Oke. Jadi misalkan nanti ketika kita klik file new PCB, otomatis design rule untuk clearance, untuk track width dan sebagainya itu selalu 10 mil. Oke. Nah, cara mengecek nilai untuk design rule itu ada di design, menu design, terus kita nanti pilih rules. Nah, di sini bisa dilihat ya, group by categories. Di sini ada electrical, ada routing, ada SMT, mask, plane dan sebagainya. Electrical misalkan clearance, routing misalkan track width-nya dan sebagainya. Nah, di sini setiap kategori mempunyai sub design rule-nya sendiri. Oke, nah ini yang sebelah kanan. Jadi kalau misalkan di expand ya, di expand di sini kelihatan sub design rule-nya seperti apa. Misalkan tadi ada electrical, ada clearance, ada short circuit dan sebagainya. Di sini routing, ada width, ada topology, ada priority, ada layers. Oke. Nah, di sini kita bisa note ya, tidak semua design rule itu important. Jadi artinya tidak semua design rule perlu kita ubah. Jadi ada yang hanya memang sudah defaultnya seperti itu, kecuali kalau kita misalkan mau ubah. Nah, kita bisa ubah. Tapi kalau misalkan kita mau ambil apa adanya, jadi kita tidak usah ubah design rule-nya, kita pakai apa adanya. Oke. Nah, most common use design rule itu misalkan seperti clearance, ada routing width, routing topology atau layer, terus polygon connect style, manufacturing dan sebagainya. Nah, routing layers ini berguna ketika kita melakukan yang namanya auto routing. Jadi misalkan kita mau routing hanya untuk layer top atau bottom aja, itu nanti bisa kita setup. Oke. Oke, sekarang setting up
design rule di PCB. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, ketika kita membuka satu file PCB baru, tentunya Altium sudah memberikan yang namanya predefined design rule. Oke. Nah, nilainya rata-rata itu semua ada di ada di angka 10 mil. Oke. Mau itu clearance, mau itu track width, mau itu clearance antara solder mask dan sebagainya, itu semua 10 mil. Oke. Nah, di sini ketika kita melakukan namanya setup design rule, ini ada yang beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu ada rule priority. Jadi setiap kita melakukan namanya penambahan rule baru untuk satu objek, oke, itu prioritinya akan selalu lebih tinggi dari yang ada, oke. Tapi rule priority ini kita bisa move up and down. Jadi artinya bisa kita jadikan nomor 1 prioritinya, nomor 2 dan sebagainya. Oke. Ini yang perlu kita note, jangan sampai salah prioritinya. Jadi nanti takutnya malah tidak berfungsi design rule-nya. Terus default rule must not be deleted. Okay, if it still needed for other objects. Oke, jadi maksudnya seperti ini. Jadi misalkan track width, oke. Nanti kita mau mendefinisikan track width untuk 12 volt misalkan 30 mil. Nah, sedangkan track width untuk net yang lain, misalkan kita mau ambil default tetap 10. Nah, default rule yang di bawah, paling bawah itu nanti tidak boleh kita remove atau delete. Kalau misalkan nanti kita delete dan sisanya cuma rule baru yang hanya untuk 12 volt itu, tentunya nanti akan menimbulkan error di Altium. Jadi nanti untuk net yang lain tidak bisa di routing. Oke. Rules can be set up in mil dan millimeter. Ya, ini unitsnya ya. Satuannya bisa kita ubah nanti mil atau millimeter. Oke, di sini kalau kita tadi kan kita yang pertama itu kita add rule di schematic. Nah, sekarang ini kita mau add new rule di PCB. Oke. Nah, ketika kita membuka PCB file, terus kita mau menambahkan design rule, itu sangat mudah ya. Kita tinggal buka dulu PCB filenya, kita buka menu design rules. Setelah itu nanti kita tinggal klik kanan, misalkan contoh di gambar ini adalah routing width. Nah, misalkan saya mau tambahkan rule baru untuk track width-nya. Nanti tinggal diklik kanan, pilih new rule, nanti otomatis keluar menu untuk setup track width-nya. Oke. Nah, di pop-up menu ini selain new rule, kita bisa juga ada namanya duplicate, ada delete, ada report, export rule dan import. Oke, poin yang keempat di sini ada design rule check. Oke, design rule check di sini. Oke, pertama tadi kan kita setup ya, kita terus menerus kita bicara tentang bagaimana kita setup design rule dan sebagainya. Nah, setelah misalkan kita setup rule atau aturan, nah bagaimana penegakannya istilahnya. Nah, disinilah kita melakukan yang namanya design rule check. Oke. Nah, design rule check ini sebenarnya ada secara garis besar ada dua macam, yaitu yang online atau batch. Oke. Nah, online artinya jadi setiap kita melakukan sesuatu, ketika kita routing kah atau kita pindahkan objek, ketika misalkan bertabrakan komponennya dan itu menimbulkan DRC, maka itulah yang dinamakan online DRC. Jadi atau live DRC. Jadi ketika kita melakukan movement,
dari satu komponen ke komponen lain dan itu berdekatan, clearance-nya kurang dari yang kita setup di design rule, itu akan muncul tanda silang warna hijau ya, warna hijau stabilo seperti itu. Nah, itu yang dinamakan violation atau pelanggaran. Oke. Nah, yang kedua tadi ada badge DRC, itu ada di gambar di sebelah kanan ya. Nah, badge DRC ini mengacu kepada design rule yang kita buat, yang sudah kita setup. Dan bagaimana cara menjalankannya itu yaitu kita tinggal klik run design rule check di sini. Oke. Defaultnya seperti ini, stop when 500 violation found. Jadi misalkan di PCB kita sudah terlalu banyak violationnya, dia akan berhenti ketika violationnya sudah mencapai 500. Oke. Nah, untuk yang online DRC itu ada di PCB setting ya. Jadi ketika kita buka PCB file, kita bisa pilih menu tools, ada preferences, PCB setting di sini, ada namanya PCB editor. Nah, di opsi di sini online DRC ini kita centang selalu. Kalau misalkan nanti kita tidak centang, ketika kita melakukan routing atau movement dari komponennya, misalkan kita geser komponen 1 dengan komponen 2 terlalu dekat. Nah, kalau misalkan ini centangnya dibuang, oke, ini kita uncheck, ketika terlalu berdekatan itu tidak akan Altium tidak akan memberikan warning karena adanya violation. Oke. Jadi ingat, ini selalu harus kita, opsi ini harus kita selalu centang. Oke, yang kelima, solving DRC violation. Oke, nanti ketika kita sudah melakukan run design rule check di sini, otomatis nanti kalau ada design rule violation, di sini kita bisa lihat dari message panel, dan ketika ada violation itu akan muncul dan kita bisa cek satu persatu. Oke, terkadang violation itu bisa karena default setting ya, atau dari desain PCB library-nya. Oke. Dan violation itu ada yang sifatnya bisa kita abaikan atau kita biarkan, atau bisa kita melakukan yang namanya trick. Jadi misalkan kita ubah nilai komponennya atau nilai parameternya. Oke. Nah, ini yang terakhir, ini yang paling penting ya. It's important to know what violation means and understand the situation before we choose to ignore it. Jadi misalkan seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa rules yang atau violation yang bisa kita abaikan, tapi kita harus tahu artinya dulu, penyebabnya apa, dan kalau misalkan sudah jelas bisa kita abaikan, boleh kita abaikan. Oke. Oke, sekarang saya akan melakukan sesi demo. Saya akan nyalakan dulu Altium saya. Oke, sekarang saya sudah buka Altium saya. Oke. Oke, Altium yang saya pakai sekarang adalah versi 23.3.1. Oke. Dan ini project yang saya buka adalah contoh project untuk training ya. Oke, di sini kita bisa lihat di salah satu skematiknya yang bernama power di sini itu ada namanya wave rule di sini. Oke. Nah, ini bagaimana cara kita mengaksesnya? Seperti yang di presentation slide tadi, kita bisa pilih menu. Di sini ada directive, di sini ada parameter set. Saya klik di sini. Ya. Oke. Sebelum kita taruh, misalkan bisa kita rotate ya. Bisa kita rotate. Terus ketika saya klik, misalkan taruh di net ini misalkan, ya kan, tinggal saya klik di sini. Oke. Nah, saya bisa tekan tab untuk bisa saya edit ya. Jadi misalkan nanti di sini.
Oke, mungkin sebelumnya akan saya hapus dulu yang existingnya ya. Jadi with rule yang di sini saya delete dulu. Oke, sekarang akan saya taruh langsung di sini place, sini directive, parameter set, tekan tab. Oke, di sini bisa kita ubah ya. Misalkan nanti saya akan taruh di width untuk 5 volt, jadi saya akan ganti nama misalkan ya, labelnya di sini width 5V. Terus di sini kita bisa klik menu add, ada rule. Oke. Nah, di sini akan pop up ya menu untuk kita setup design rule-nya. Jadi di sini ada electrical, routing, SMT, mask dan sebagainya. Nah, untuk contoh ini saya akan langsung pakai di sini ada namanya with rule. Saya klik OK. Oke, yang tadi seperti yang tadi saya bilang di slide presentation, untuk track width kita bisa setting ya, minimum, preferred dan maksimum itu nilainya berdasarkan range, jadi tidak absolut ya. Jadi kalau misalkan nanti kita setup ini 10 10 10, berarti kan nilainya absolut ya. Nah, ketika kita mau fleksibel nanti ada range dari 10 sampai 30 ya. Nah, di sini kita bisa setting misalkan minimumnya 10, preferred misalkan 15, max-nya 30, seperti itu. Oke, tinggal diklik OK. Terus kita tekan pause-nya di sini dan kita taruh di sini. Oke. Nah, sekarang setelah saya klik di sini, ini kan masih ngambang ya. Nah, sekarang saya mau set up parameter width rule-nya untuk yang 3V3. Saya tekan tab lagi. Misalkan ini saya ganti nama 3.3 aja ya. Oke. Nah, di sini tadi kan udah ada ya width constraint-nya. Tinggal di double klik. Misalkan ini kita bikin 10 semua atau mungkin 12 untuk membedakan saja ya. Nah, untuk yang 3V3 track width-nya ini absolute 12, artinya tidak ada range. Jadi ketika kita nanti interactive routing nilainya akan 12 mil. Klik OK. Saya taruh di sini. Oke. Saya tekan tab lagi. Misalkan ini saya akan setup untuk yang ground, GND. Nah, width rule-nya saya double klik lagi, misalkan saya ganti ini 18 semua. Untuk membedakan aja ya. Tinggal diklik OK. Dan ini saya rotate, saya taruh di ground. Oke, selesai. Nah, sebenarnya semudah itu ya. Kita tinggal taruh parameter set di schematic. Nah, nanti ketika desain schematic ini kita transfer ke PCB, design rule yang sudah kita define di sini akan langsung ada di design rule di PCB. Oke, kita coba langsung. Ini saya udah buka dua PCB ya. Ini yang masih blank, ini yang sudah ada komponen. Nah, ini sebagai contoh training kemarin, ini kita di sini pakai namanya auto routing. Oke. Oke, sekarang saya mau coba ke PCB board di sini ya. Oke, sekarang saya tinggal untuk di schematic udah selesai. Oke, untuk transfer schematic ke PCB kita bisa pilih ada dua opsi ya, design, update, pilih PCB yang kita mau, atau kita buka PCB filenya terus kita tinggal design, import changes. Nah, ini adalah objek-objek yang akan ditransfer ke PCB. Oke. Kita bisa lihat di sini ya. Ada komponennya. Oke, ada 21 komponen.
ada 22 nets, terus ada 3 component classes karena di sini ada 5 schematic, terus ada net classes, ini karena bus, room. Oke, room saya tidak mau pakai misalkan ya, biar gampang dulu saya untick aja, saya uncheck sini. Nah, di sini ada namanya with constraint. Nah, ada add 3 rule di sini. Oke, nah kalau kita highlight di sini kita bisa lihat ya, ini ada maksimumnya, minimum dan prefernya 12, berarti itu untuk yang 3V3. Ini untuk yang 5 volt. Ini untuk yang ground. Oke. Setelah itu kita tinggal klik validate. Ya, ini semua sudah hijau ya. Oh, ini ada footprint yang tidak ketemu, nggak apa-apa. Kita tes dulu langsung design rule-nya. Oke, tinggal diklik close. Ya, ini dia. Jadi misalkan ya, saya coba arrange dulu sedikit ya, biar terlihat mudah untuk di routing. Oke, nah ini yang tadi saya sebutkan. Ini namanya online DRC. Jadi kalau misalkan kita geser komponen terlalu dekat, dia akan berubah menjadi warna hijau. Ini namanya online DRC. Oke, misalkan nih ya, di sini ada ground, ada 3V3 dan 5 volt. Oke, kita tes ya langsung ya. Kita melakukan namanya routing, interactive routing misalkan. Kita ke 5 volt. Oke, 5 volt di sini misalkan saya tekan tab ya. Nah, ini track width-nya. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Di sini ada minimumnya 10, prefernya 15, maksimumnya 30. Misalkan saya pilih dulu 30. Oke, kita enter. Ya, seperti itu ya. Nah, ketika misalkan untuk segmen yang di sini saya tekan tab lagi, saya pilih misalkan 15. Saya enter lagi. Nah, ini jadi 15. Setelah itu saya tekan tab lagi, misalkan ganti jadi minimum. Saya enter. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Oke. Nah, yang paling bawah di sini tadi 30, ini 15 dan ini 10. Oke, ini yang dinamakan dinamis ya. Jadi kita bisa ubah-ubah nilainya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang ground, kita coba langsung juga interactive routing. Saya tekan tab. Nah, ini nilainya, width-nya selalu 18. Oke, selalu 18. Bagaimana dengan 3V3? Nah, bisa dilihat ya. Ini lebih kecil, saya tekan tab. Ini adalah 12. Oke. Nah, ini contoh kita melakukan setup design rule di schematic dan kita transfer ke PCB. Oke, sekarang saya akan buka PCB baru ya. Di sini file new PCB. Nah, tadi ada poin tentang predefined design rule. Oke, ketika kita membuka satu PCB kosong seperti ini, Ultimate itu sudah memberikan predefined design rule. Bisa kita lihat ada di design rules. Oke. Nah, ini yang rules semua yang tadi sudah kita bicarakan. Contoh paling kiri di sini adalah kategorinya ya.
dan ini adalah design rule-nya. Jadi misalkan kategori di bidang electrical itu ada clearance, oke. Clearance itu bisa kita setup per objek atau kita gabung dengan beberapa objek juga. Oke, misalkan kita mau clearance antara track dengan via, track dengan polygon dan sebagainya. Oke. Di sini ada short circuit, unrouted net dan sebagainya. Nah, di sini yang paling sering kita pakai adalah clearance. Short circuit jangan pernah kita centang ya di sini. Ini sangat bahaya sekali. Jadi untuk short circuit kita abaikan. Jadi tidak perlu diubah. Dan sebagainya yang di bawah juga. Untuk routing, nah yang paling penting yang kita pakai adalah width. Nah, di sini ini yang saya sebutkan predefined design rule dari Altium untuk width itu ada di nilai 10 mil sebagai standar. Oke, tentunya bisa kita ubah ya. Kalau misalkan nanti mau diubah seperti yang tadi saya bikin, ada range-nya misalkan dari 10 sampai misalkan 50. Nah, tapi preferrednya jangan lupa nilainya harus diubah di range antara minimum dan maksimum. Terus di sini ada routing topology, ya defaultnya juga udah ada shortest ya. Ini berguna ketika kita melakukan auto routing, oke. Routing priority sama, kita bisa ubah juga. Oke, ada routing layers. Oke, nah ini juga berguna ya untuk auto routing. Jadi misalkan kita mau routing hanya untuk top, yang bottomnya tinggal kita uncheck aja atau untick aja di sini. Oke, nah, ini saya tick balik dulu ya. Dan sebagainya, ini ada SMT dan sebagainya. Oke, nah seiring waktu ketika kita mau tahu tentang lebih banyak tentang design rule, kita bisa explore ya satu persatu. Oke, tapi yang tadi yang saya bilang yang penting saja atau common use saja itu ada di clearance, ada di width dan sebagainya. Jadi yang lain mungkin kita bisa explore kalau ketika diperlukan. Oke, sekarang saya mau kasih lihat lagi di sini. Ketika misalkan kita mendesain PCB. Oke, tadi kan kita sudah melakukan yang namanya setting up design rule di schematic. Terus kita juga sudah lihat di sini tadi ada yang namanya predefined design rule. Oke, ini yang defaultnya. Oke, nah sekarang kita mau setup design rule. Oke, kita mau setup design rule untuk di PCB. Jadi ketika kita ada beberapa opsi untuk setup design rule ya. Pertama tadi kan kita di sini ya, di schematic. Nah, yang kedua adalah di PCB. Oke. Nah, di PCB kita akses dulu design rule-nya. Nah, ini dialognya. Oke. Nah, seperti yang tadi saya kasih lihat ya. Ketika kita di schematic kita sudah place parameter set untuk track width, otomatis di sini di bagian routing width-nya itu ada 3 design rule tambahan. Oke, yang berlaku untuk 3V3 di mana nilainya di sini ada 12 volt. Ini berlaku untuk 5 volt, 5V itu ada di range ya 10, 15 sampai 30. Untuk ground nilai absolut di 18. Oke. Nah, di sini ini adalah defaultnya. Jadi kita bisa lihat ya. Saya tutup dulu. Kita bisa lihat selain 3V3 ground dan 5 volt itu otomatis akan ada net-net yang lain. Nah, sorry saya salah pencet. Nah, ini yang saya tadi sebutkan, default design rule-nya
ini tidak boleh kita remove atau delete atau kita ubah priority-nya. Kenapa? Karena ini akan berlaku untuk net selain yang ada 3 ini. Selain dari ground 3V3 atau dan 5 volt. Oke. Nah, jadi misalkan nanti ada di sini ada net P1_3. Nah, karena tidak disebutkan di 3 rule di sini, maka dia akan langsung otomatis melakukan apply untuk rule yang di paling bawah. Oke. Nah, ketika misalkan saya oke lah, kita setup desain rule secara manual di sini ya. Saya mau melakukan desain rule untuk di sini karena ada RB7 ya. Oke. Atau ya RB7 di sini. Jadi saya tinggal klik design rules. Misalkan saya mau klik bikin desain rule baru untuk RB7. Saya tinggal klik kanan ya di sini. Oke, di bagian width-nya pilih new rule. Oke, otomatis langsung akan keluar namanya. Di sini ada width 1. Misalkan saya ganti namanya jadi RB7 untuk memudahkan penamaan. Oke. Nah, di sini misalkan minimum preferred maximum misalkan saya bikin di 12 misalkan ya. 12. Saya klik apply. Oke, kita bisa lihat di sini ya, minimum, preferred dan maksimumnya sudah jadi 12. Kita tinggal klik OK. Nah, misalkan nanti ketika saya melakukan routing, tools interactive routing, ketika saya klik dari sini, oke ini 12 ya, kita nanti bandingkan dengan yang di RB6. Oke, mungkin secara kasat mata tidak terlihat beda jauh ya. Kita tinggal double klik. Kita bisa lihat ini adalah 12. Nah, untuk yang RB6 itu seharusnya dia 10. Coba sebentar ya, saya cek lagi apakah sorry. Karena tadi kan saya bikin desain rule-nya sudah benar ya, 12 mil, tapi saya belum spesifikasi desain rule ini untuk siapa. Oke, saya bisa where the object match net, saya pilih RB, mana saya cari RB7. Oke ya, saya klik apply. Oke. Ya, otomatis yang ini violation karena sekarang dia 12, dia seharusnya 10. Oke, sekarang saya routing lagi. Oke. Kita bisa lihat ya. Nah, sekarang agak kasat mata sedikit berbeda, ini lebih kurus. Saya double klik. Ya, benar, ini 10 mil. Saya double klik yang di sini. Ya, ini jadi 12 mil. Oke. Nah, itu sebagai contoh saja bagaimana kita menambahkan desain rules yang baru. Oke. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menambahkan bermain dengan yang namanya object match-nya. Oke, kita bisa apply ke nets, oke, yang ada di sini, yang ada di PCB, atau misalkan kita bisa apply to net class atau layers, net and layers, dan custom query. Jadi misalkan kita mau bilang untuk polygon dan via misalkan, nanti bisa kita setup juga beberapa objek. Oke. Nah, setelah itu tentunya misalkan setelah kita setup design rule ya, sudah selesai, tentunya kita perlu yang namanya design rule check. Oke, untuk design rule check saya akan pakai PCB board yang ini aja ya.
Nah, untuk PCB, untuk design rule check, biasanya kita bisa melakukan yang namanya dari di sini, tools design rule check. Oke, nah ini yang namanya batch DRC. Mengapa dikatakan batch DRC? Batch DRC itu berjalan ketika kita melakukan pengecekan manual dengan menekan tombol run DRC di sini. Nah, apa yang dicek adalah, oh sorry, saya udah kepencet duluan. Oke, nah apa yang dicek? Yang dicek adalah design rule yang ada di sini. Tuh, rules to check. Ada electrical, routing, dan sebagainya. Nah, di sini kita juga bisa pilih ya. Maksudnya kita enable atau disable. Ini kita bisa pilih nih masing-masing. Jadi misalkan electrical, di sini ada clearance, kita mau batch-nya on atau off, atau online-nya on atau off, seperti itu. Oke. Nah, ini pentingnya kita ambil defaultnya aja, jadi tidak usah diubah. Oke, setelah itu tinggal klik run design rule check. Kita lihat sepertinya, di sini ada with constraint. Oke, coba kita lihat kemana ke objeknya. Oh, oke, ini dia. Oke, sebentar ya, saya cek di sininya dulu, design rule-nya. Oke, ini untuk 3V3 dan kawan-kawan itu sudah pakai 20. Oke. Nah, ketika kita sudah melakukan yang namanya batch DRC, oke, otomatis dia akan keluar pop up ada message panel. Oke. Jangan lupa di sini juga kita bisa cek ya. Ada berapa violationnya. Nah, ini ada shield to solder mask. Di sini ada minimum solder mask. Ini ada satu apa ini? Ada with constraint. Oke, kita akan cari di situ. Oke, kita buka PCB-nya. Kita gampang ya, cari objeknya yang mana. Kita tinggal double klik message-nya. Nah, di sini ini ada advanced with constraint dan sebagainya. Actual itu 19. Oke. Nah, sedangkan di rule-nya itu kan kita setupnya 20 ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita abaikan, oke, karena tidak terlalu bahaya karena ada di sini di pad-nya ya, kita bisa lihat ya. Tuh. Atau ya kalau misalkan mau ubah, kita bisa ganti design rule-nya. Coba saya lihat dulu, ini ada di 3V3. Tentunya kita bisa bikin range ya, misalkan minimum misalkan 18, prefer 19, itunya 20. Oke, kita run DRC lagi. Oke, ya ini karena padnya terlalu kecil ya, padnya lebih kecil dari track width-nya. Oke, ini kita abaikan dulu. Terus yang di sini ada with constraint. Nah, ini sama juga ya. Ini bisa saya abaikan dulu. Ini sama. Terus yang nextnya di sini ada minimum solder mask. Oke, ini minimum solder mask ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini default library dari Altium, settingnya seperti ini. Dan design rule defaultnya adalah 10 mil. Nah, kita ada dua pilihan.
Pertama, kita ubah design footprintnya, library-nya, atau kita ubah saja design rules. Oke. Nah, kalau dilihat di sini itu adalah nilainya 7,7. Nah, biar tidak ada design violation, rule violation, kita bisa ganti dulu yang lebih kecil. Misalkan di sini kita lihat ya, di sini ada minimum solder mass. Minimum solder mass misalkan tadi kan 7 ya, 7,7 ya. Misalkan saya masukkan nilai 7 di sini. Saya klik apply. Saya klik OK dulu. Saya lakukan lagi batch DRC di sini. Oke, ini masih ada ya, coba. Nah, objeknya di sini kurang dari 7 mil. Oh, ini ada yang 1 mil, 1, sekian. Wow. Oke. Ini karena menggunakan auto routing ya. Nah, ini kita sebenarnya mudah sih. Kalau terlalu dekat begini, kita bisa geser pelan-pelan. Double klik, ini juga. Nah, ini juga ya. Jadi auto routing ini saya pakai kemarin karena untuk pelatihan saja, untuk memberikan sampel yang cepat. Oke, jadi tinggal saya DRC lagi. Oke, sisanya itu adalah advanced shield to solder mask. Oke, nah ini tinggal saya kecilkan lagi, shield to solder mask. Oke, misalkan saya bikin agak kecil di sini jadi 2 aja dulu ya. Nah, ini tinggal yang oke. Nah, seperti ini kalau misalkan terlalu dekat ya, dia akan kasih violation juga. Ini sebenarnya kita tidak perlu ubah design rule, tapi kita geser objeknya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita geser. Nah, makanya ketika kita ada violation, lebih baik kita mengetahui dulu apa arti violationnya dan bagaimana cara kita solve violationnya. Oke, setelah saya geser, karena belum tentu kita perlu ubah design rule. Kadang hanya kita perlu geser objeknya dan itu sudah bisa. Oke, misalkan tadi solder mask lagi ya. Ini saya bikin agak ekstrim aja, udah langsung jadi 5 misalkan. Oke. Nah, seperti ini bisa kita geser ya sebenarnya. Nah, siap. Oke. Nah, sisanya yang with constraint. Oke, with constraint ini sementara saya akan abaikan karena ini sebenarnya bisa saya ubah ya, padnya jadi lebih besar. Karena ini sebenarnya padnya nih. Oke. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan yang namanya solving DRC. Jadi belum tentu DRC violation itu ya harus kita ubah desain rule-nya atau harus kita ubah desainnya. Terkadang hanya kita perlu geser ya. Nah, desain rule seperti tadi itu banyak
bermasalah ketika kita melakukan namanya auto routing. Ini saya menggunakan auto routing. Tetapi kalau misalkan kita melakukan manual routing, tentunya akan lebih rapi dan lebih baik dan tidak berantakan. Memang auto routing ini adalah fitur pelengkap dari sebuah software Altium. Tapi tidak banyak dan bahkan sangat jarang sekali digunakan untuk fitur auto routing ini. Kenapa ya? Karena otomatis nilai estetika PCB itu lebih baik ketika kita melakukan yang namanya manual routing. Oke, jadi untuk webinar kali ini kita topik-topiknya sudah dibahas semua ya, sudah didemokan. Jadi pertama tadi adalah setting up design rule di schematic, terus kita transfer ke PCB ya. Oke, sudah kita buktikan. Terus di sini tadi ada predefined design rules. Saya kasih lihat di sini design rules semua predefined itu selalu nilainya ada di 10 mil. Oke. Nah, untuk dari mil ke mm kita tinggal tekan Q. Ini bisa kelihatan ya di bawah di sini. Satuannya, gridnya. Begitu kita tekan Q, berubah dari mm ke mil. Oke. Setelah itu kita juga melakukan namanya penambahan design rule di sini dan kita lakukan namanya batch DRC. Oke. Setelah batch DRC kita melakukan namanya solving dari violation. Oke. Setelah kita yakin tidak ada violation lagi dan PD untuk melakukan namanya generate Gerber. Oke, di sini kita bisa verification output. Di sini ada Gerber file. Oke. Sekian webinar kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk sesi selanjutnya tanya jawab, kita akan buka beberapa menit. Kalau tidak ada pertanyaan akan langsung kita tutup. Terima kasih sudah bergabung di webinar Altium kali ini. Terima kasih.